Oke, hari ini kita akan praktikum mengenai hipotesis linear umum atau general linear hypothesis. Hipotesis linear umum ini merupakan metode umum yang digunakan untuk membangun uji di setiap hipotesis yang melibatkan fungsi linear dari beta. Jadi, kalau di materi sebelumnya kita menguji beta secara keseluruhan ataupun secara parsial ya. Di sini nanti kita mencoba untuk menguji fungsi-fungsi linear dari beta. Nah, ini bentuk umum dari hipotesis ujinya. Oke, nanti vektor beta dikalikan dengan suatu matriks C. Matriks C-nya ini nanti kita susun sesuai dengan hipotesis yang akan diuji. Nah, bisa kita tulis dalam bentuk seperti ini ya, atau dalam bentuk seperti yang di bawah ini ya. Nanti ukuran dari matriks C ini sendiri adalah R kali P. Oke, kita masuk ke ilustrasi. Di sini misalkan ingin diketahui apakah terdapat pengaruh signifikan dari iklan dan jenis produk A dan B terhadap volume penjualan produk, dan juga ingin diketahui apakah ada interaksi antara jenis produk dengan iklan berpengaruh terhadap volume penjualan. Nah, ini jadi ada data mengenai iklan, penjualan, dan ini informasi soal produknya ya, ada yang produk A sama yang produk B. Nah, untuk bisa melakukan analisis regresi, maka kita terlebih dahulu membuat peubah produk ini dikuantifikasi menjadi peubah dummy ya, sebagai berikut. Jadi nanti misalkan ini salah satu contoh aja, yang produk A nanti dikasih kode 0, sedangkan yang produk B dikasih kodenya 1. Oke, ini scatter plot dari grafik penjualannya ya antara produk A dan B. Nah, dari sini sekilas terlihat ada perbedaan kemiringan atau slope antara produk A dan produk B. Artinya kemungkinan ada interaksi antara produk A dengan produk B. Berikut model yang akan digunakan, YI sama dengan beta 0 plus B1 X1 plus B2 PI plus B3 PI X1 ditambah EI. PI ini tadi peubah boneka yang kita susun sebelumnya. Nah, jadi kita bikin model untuk produk A dulu ya. Produk A kan tadi kita lambangkan itu PI-nya tuh 0 ya. Jadi untuk model ini yang ada PI-nya kita gantikan dengan 0. Nah, sehingga didapatkan model dari produk A adalah yang ini, beta 0 ditambah beta 1 X1 EI. Nah, selanjutnya kalau untuk yang model produk B, itu PI-nya kita ganti 1 ya, sehingga kita dapatkan modelnya kalau disederhanakan seperti ini. Nah, ini ya bisa kita beri nama baru dengan nama ini beta 0 bintang, dan yang ini adalah beta 1 bintang. Oke, selanjutnya untuk menguji kesamaan dua model regresi. Yang pertama kita ingin menguji apakah intercept-nya itu berbeda atau tidak ya. Sehingga ini hipotesis yang kita gunakan, apakah beta A sama dengan beta B, atau di sini beta 0 kan yang di A tadi intercept-nya ini ya beta 0 ya. Berarti kalau yang di B kan intercept-nya beta 0 bintang. Nah, ini kita masukkan ke dalam hipotesisnya. Nah, ini beta 0 sama dengan beta 0 bintang atau tidak. Lalu yang kedua, kita uji apakah ada slope yang berbeda. Nah, ini kita lihat kalau yang produk A, ini slope-nya kan yang beta 1 ya. Yang produk B berarti beta 1 bintang. Nah, ini kita uji, masukkan ke pengujian. Ya, ini H0-nya beta 1 sama dengan beta 1 bintang. H1-nya beta 1 tidak sama dengan beta 1 bintang. Ya, selanjutnya pengujian hipotesis terhadap kombinasi koefisien regresi. Nah, di sini dari data tadi kan ada dua model ya. Model yang untuk produk A sama produk B. Nah, untuk menguji kesamaan kedua model regresi di atas, ini bisa kita buat ke dalam satu model ya. Modelnya seperti ini. Beta 0A ditambah beta 1AXI ditambah beta 0B ditambah beta 1BXI ditambah epsilon I. Nah,
model ini kalau kita tuliskan dalam bentuk matriks akan jadi seperti ini. Nanti ini ada vektor Y-nya, ini matriks X-nya, dan ini vektor betanya ya, ini B ya, harusnya ya, beta 1B. Ya, selanjutnya kita sesuaikan notasinya dengan hipotesis yang mau diuji tadi ya, berarti untuk menguji intercept yang berbeda dituliskannya seperti ini ya, sedangkan untuk menguji slope-nya berbeda kita tuliskan seperti ini. Nah, hipotesis I1 dan I2 ini dapat diterjemahkan dalam bentuk matriks C sebagai berikut. Nah, ini matriks C-nya ya. Matriks C ini kita susun dari kedua hipotesis yang ini ya. Jadi ini kalau kita kalikan, ini kan berarti yang atas ini akan jadi beta 0A dikurangin beta 0B ya. Nanti bawahnya akan jadi beta 1A dikurangi beta 1B sama dengan 0, 0. Nah, ini tadinya kan bentuknya seperti ini ya. Kita bikin dalam bentuk perkalian matriks seperti ini. Jadi ada matriks C-nya ya, ada vektor betanya. Oke, selanjutnya statistik uji yang bisa digunakan ini adalah F ya. Dan ini adalah keterangannya. Ini saya gunakan untuk mempermudah perhitungan di Proc IML. Jadi saya misalkan CB itu M, N itu ini ya, dan O itu yang ini. Nah, ini bebas aja, kalian boleh memisahkan dengan notasi lain ya. Ini hanya untuk mempermudah saja. Oke, selanjutnya kita masuk ke SAS ya. Jadi sebelum memasukkan data ke SAS, kita harus menyusun dulu matriks X-nya ya. Ini adalah matriks X-nya ya. Nah, ini sampai bawah ya. Jadi yang di yang pertama ini kan nanti adalah beta 0 untuk A. Karena ini beta 0 untuk A, ini isinya 1 untuk yang produk A saja. Nah, untuk yang produk B itu isinya 0. Lalu diisikan X yang A ya. Nanti di baris yang B itu XA-nya juga 0. Lalu kolom ketiga adalah koefisien untuk B, sehingga di bagian produk B kita kasih 1, kalau yang selainnya itu dikasih 0. Begitu juga di kolom keempat itu adalah X yang B-nya saja ya, yang selain X yang B dikasih 0. Nah, untuk kolom terakhir ini adalah Y-nya. Oke, selanjutnya kita gunakan prokrek ya. Di prokrek ini modelnya Y, masukkan saja semuanya B. Tadi saya kasih nama BA, XA, BB, sama XB. Nah, nanti model regresi yang mau kita duga ini tanpa intercept ya, karena interceptnya kan sudah didefinisikan di sini ya, di BA sama BB itu. Nah, ini kita running. Nah, di sini kita running untuk mendapatkan dugaan parameter sama ininya, mean square error-nya tadi yang kita butuhkan untuk perhitungan F. Oke, ya ini adalah dugaan parameternya. Ini mean square error, ya ini untuk penulisan dibulatkan aja, tapi nanti untuk perhitungan sebaiknya dimasukkan semuanya sama angka yang di belakang komanya ya, supaya tidak terlalu banyak meleset. Nah, ini kita masuk ke Proc IML-nya untuk menghitung F-nya. Ya, untuk menghitung F-nya ini kita definisikan dulu matriks X-nya ya, lalu cari X aksen X aksen X inverse, ini vektor B, ini adalah matriks C-nya ya. Nah, ini tadi MNO yang tadi saya misalkan di rumus F tadi ya, sebenarnya hanya untuk menghitung bagian atas dari F ya, sama nanti kita bisa lanjutkan dengan perhitungan F-nya sendiri. Nah, ini print sesuai yang kalian butuhkan ya. Mungkin yang paling dibutuhkan nanti dikeluarkan adalah F sama ini ya, B. Oke, ini hasilnya ya, sudah keluar. Ya, ini saya coba, tadinya mau ngeprint yang atasnya, lalu, dan ini adalah F-nya yang terakhir yang akan kita gunakan untuk uji.
Tadi kan F ini dibandingkan dengan F alpha R, N min P ya. Nah, ini R-nya ini adalah rank matriks C, itu ada 2. Lalu N min P-nya, N-nya kan ada sebanyak 23, P-nya itu tadi peubahnya ada 4 kan ya, dimasukkan ke dalam model regresi, berarti dapatkan N min P-nya 19. Oke, kalau digunakan alfanya 0,05, didapat F tabelnya 3,52. Artinya keputusannya di sini karena dari hasil perhitungan diperoleh nilai F hitung itu lebih besar dari F tabel pada tingkat signifikansi alfanya 5%, maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan model regresi untuk kedua produk dengan model masing-masing adalah sebagai berikut. Ini model produk A ya, jual sama dengan 337,72 ditambah 3,15 iklan. Nah, ini kita bisa dapat dari sini ya. Ya, atau kita bisa peroleh dari hasil prokrek tadi juga yang ini. Itu juga bisa. Nah, tinggal yang bawahnya adalah yang BB sama XB. Ya, di sini juga ada ya. Nah, berarti selanjutnya model produk yang B ini jual sama dengan 119,13 ditambah 8,52 iklan. Oke, untuk latihan kalian bisa coba ini nomor 25 yang ada di buku Myers ya. Dan juga ada satu latihan dengan data yang sudah saya siapkan ya. Di sini ada data age, weight, O2 uptake, time, sama heart rate, waktu resting, running, sama maksimum. Nah, di sini datanya ini merupakan data dari program kebugaran jasmani di NC State University. Diamati terhadap 31 orang. Selain usia dan berat badan, yang diamati adalah tadi oksigen intake ya, waktu lari, detak jantung saat istirahat, detak jantung saat berlari, sama detak jantung maksimum saat berlari 1,5 mil. Ini dicatat untuk setiap orang. Oke, hasil yang dibahas adalah regresi serapan oksigen, ini Y-nya berarti ya, terhadap peubah X1, X2, X3, dan X4. Nah, kalian diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Silahkan dicoba latihan. Untuk perhitungannya boleh dibantu dengan SAS, dengan Proc IML atau Prokrek tadi ya. Nanti latihannya bisa dikumpulkan di Google Classroom. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi di praktikum selanjutnya.